Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Kita akan melanjutkan video teknik simulasi ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hipotesis testing. Jadi di mana kita punya beberapa uji ya di statistik itu, dan sebenarnya banyak sekali. Ini hanya ada beberapa ya, kayak 5 di antaranya. Jadi yang pertama misalkan mu sama dengan mu 0, artinya kita mau menguji apakah dugaan kita ya terhadap suatu rata-rata suatu populasi itu sama ya dengan yang kenyataannya gitu. Jadi misalkan kita ngambil sampel beberapa orang, kita tanya gaji kamu berapa gitu kan, kita mau estimasi rata-rata pendapatan per kapita di Indonesia gitu kan. Jadi kan kita nggak mungkin tanyain semua orang, makanya kita ngambil sampel, kemudian kita duga oh kayaknya rata-rata gaji apa namanya di Indonesia itu adalah 3 juta per bulan misalkan. Nah, nanti apakah betul dugaan kita dengan sampel yang kita ambil? Nah, nanti kita bisa menggunakan uji-uji statistik ini kayak gitu. Kemudian ada uji yang dua sampel ya, artinya apakah kayak A/B testing sih. Apakah yang sebelumnya kayak misalkan kita punya website, UI-nya itu ada tombolnya warnanya biru, itu lebih disukai daripada tombolnya warna hijau ketika tombol download kayak gitu kan. Nah, itu semua dinamakan sebagai uji-uji statistik ya. Nah, kemudian elemen dari uji statistik sendiri, selain ada ujinya, kemudian juga ada namanya hipotesisnya. Jadi hipotesis sendiri itu apakah contohnya ini ya, rata-rata tadi yang gaji misalkan, apakah rata-rata gajinya itu lebih besar daripada yang kita duga, kurang dari yang kita duga, atau tidak sama dengan yang kita duga gitu kan. Kemudian daerah kritis itu disebut sebagai apa namanya ya, perbandingannya ya secara statistik, secara teoretik nilainya berapa. Jika uji statistik kita nilainya misalkan lebih besar daripada daerah kritis, nah itu bisa dikatakan apa ya, signifikan lah ya, artinya kayak ini ya, hipotesis satunya akan diterima alias nolnya ditolak, hipotesis nolnya. Nah, hipotesis nol, hipotesis satu itu apa sih ya, nanti kita lihat di slide selanjutnya. Oh, ini juga masih ada lagi ya lanjutannya untuk uji hipotesis. Ya, di inferential statistik itu ada namanya estimasi dan hipotesis testing. Misalkan kayak regresi, itu kan kita mengestimasi ini ya, parameternya beta 0, beta 1, beta 2 kalau ada. Nah, itu kemudian kita uji apakah signifikan atau enggak sih variabel-variabel tersebut ya. Jadi kita uji parameternya apakah oke atau enggak. Nah, nanti kita bisa tentukan kita mau buang variabel itu daripada model regresi kita atau enggak. Ada beberapa key terms populasi itu sebagai semua items yang kita ingin amati. Contohnya tadi gaji seorang pegawai di Indonesia, ya berarti semua pegawai di Indonesia ya. Nah, sampelnya ya itu hanya beberapa orang gitu kan yang kita temui misalkan atau kita ambil. Parameter itu sesuatu yang menghitung, sorry, yang ini ya, measure itu yang mengukur ya suatu populasi. Contohnya rata-rata gaji semua ya, realnya semua itu berapa pegawai di Indonesia. Kemudian variannya. Nah, kemudian kalau statistik ya berarti varian dan juga mean dari si sampelnya, contohnya kayak gitu. Tapi ya selain mean dan varian juga masih banyak lagi ya statistik yang lain, misalkan median, kemudian interkuartil dan seterusnya. Nah, kalau populasi dan sampelnya mirip kayak gini ya berarti ya ini akan bagus ya. Artinya si sampel kita merepresentasikan si populasi. Kemudian hypothesis formulation. What is the content of the null hypothesis? Jadi any assumption or opinion that already believed beforehand should be placed in the null hypothesis. Contohnya apa? H0 H1. Contohnya kayak misalkan tapi biasanya yang H1 ini adalah sesuatu yang intended to challenge ya, sesuatu yang kita mungkin harapkan kali ya. Jadi kayak misalkan ada uji ya, apakah metode mengajar sebelumnya ya yang sudah ada beforehand ya itu lebih baik daripada metode sesudahnya yang kita sudah improve, misalkan yang dulunya ngajarnya satu arah ya, nah sekarang ngajarnya dua arah, lebih komunikatif. Jadi H0-nya satu arah, jadi H0-nya itu adalah tidak ada perbedaan nih kedua cara metode belajar itu mengajar gitu ya. Nah, H1-nya hipotesis alternatifnya itu ada perbedaan nih antara mengajar sebelum dan sudah. Nah, bisa jadi satu itu lebih baik gitu ya. Sorry, bisa jadi cara mengajar yang baru itu lebih baik daripada nol. Sorry, metode pembelajaran sebelumnya. Jadi satunya kayak itu. Ada perbedaan ya. Artinya ada peningkatan lah. Kayak gitu. Jadi seharusnya satu itu sesuatu yang kita harapkan atau ya mungkin
sesuatu yang kita challenge ya, artinya kan kita pengen sesuatu yang baru misalkan di sini ya. H0 itu adalah sesuatu yang sudah kita percaya sebelumnya. Atau contoh lain adalah distribusi normal ya, kita mau menguji apakah suatu data itu berdistribusi normal atau enggak. Jadi ya asumsinya ini adalah sudah berdistribusi normal gitu, makanya H0-nya data berdistribusi normal, kalau H1-nya data tidak berdistribusi normal gitu kan. Nah seperti itu. Nah, di dalam uji hipotesis itu ada beberapa jenis, yaitu one tail dan two tails, dan one tail juga terbagi dua ya, dimana H1-nya itu bisa mu 1 lebih besar daripada mu 0 atau mu 1 kurang dari mu 0 gitu kan. Jadi misalkan rata-rata kita yang kita duga itu lebih besar daripada rata-rata yang kita rata-rata populasi sebenarnya itu lebih besar daripada rata-rata populasi yang kita duga ya. Contohnya tadi kita nebaknya 3 juta ternyata lebih besar gitu kan, atau sebaliknya rata-rata yang aslinya itu kurang dari yang kita duga. Jadi kayak ternyata gaji di Indonesia itu kurang dari sekian 3 juta gitu misalkan ya. Nah kalau misalkan yang atas ini mu 1 lebih besar dari mu 0 itu ya kayak gini. Jadi alfanya ini ya tergantung, misalkan biasanya 5% gitu kan ya. Jadi yang daerah H0 nya itu 1 min 5%, artinya 95%, 0,95 kan kayak gitu. Jadi sebenarnya H1 itu kecil ya daerah penerimaannya ya. Nah, sedangkan H1 ini besar penerimaannya karena kita sesuatu yang sudah belief gitu kan. Nah jadi seperti itu. Nah kemudian kalau mu 1 kurang dari mu 0 ya, jadi seperti ini ya. Jadi H1 itu sendiri kecil ya sebenarnya di bawah ini. Jadi alfanya misalkan 5%, ya 1 min alfa ya tadi ya 95% ya. Seperti itu. Jadi ketika misalkan di alfa 5% ini, yang ini atas dulu ya, misalkan di alfa 5% ini nilainya 1,96 misalkan. Kemudian hasil uji statistik kita itu 1,99, berarti kan di kanannya gitu kan ya. Jadi H0 ditolak dan H1 diterima kayak gitu. Jadi mu 1 nya itu lebih besar daripada mu 0. Oke, kemudian contoh lagi ini kalau misalkan dua arah, artinya ya ini yang bawah ya. Jadi ada atau tidaknya, contohnya tadi ya, kalau yang atas bisa tahu misalkan apakah metode pelajaran yang sekarang gitu kan ya, yang sekarang itu kurang daripada yang baru, atau yang baru itu kurang dari sekarang. Tapi ini enggak, apakah metode pembelajaran yang baru dan sekarang itu ada perbedaannya atau enggak dari kualitasnya. Nah itu kita nggak tahu, apakah kita nggak peduli lah apakah pembelajaran yang baru itu lebih bagus atau lebih buruk gitu. Yang penting kita tahu bahwa ada perbedaan nih. Nah karena tinggal dilihat rata-ratanya, kalau misalkan rata-ratanya lebih besar daripada yang baru, berarti kan ya ada perbedaan dan yang baru itu lebih bagus gitu. Nah gitu. Jadi H1 nya ini karena ada dua daerah penerimaan ya, jadi terbagi dua. Yang tadinya 5% jadi 2,5%, 2,5% gitu kan. Yang kanan 2,5, kiri 2,5%, yang tengah tetap 95%. Ya, kemudian to tell ini use when you only want to know whether there is difference or not. It doesn't matter whether the difference is smaller or larger. Jadi apakah yang lebih bagus itu yang sebelumnya atau sudah, itu nggak dilihat dari uji hipotesisnya, tapi kan nanti bisa dilihat dari rata-ratanya sih. Kemudian one tell use when you want to know more specifically whether the difference is due to being larger or smaller. Jadi ya, apakah estimasi kita terhadap suatu gaji itu lebih besar atau lebih rendah daripada lapangannya. How to reject null hypothesis ya, collect data ya. Kemudian setelah itu dites datanya pakai uji-uji yang tadi yang di tabel yang saya tunjukkan di slide pertama. Kemudian dilihat statistik tabel atau p-value untuk decision ya. Jadi kalau p-value nya itu lebih besar daripada alpha maka diterima kayak gitu ya. Kalau misalkan kurang dari alpha, nanti p-value nya itu berarti ditolak H0-nya, jadi akan signifikan. Kemudian data is according to standard references kayak gini ya. Jadi data itu ini kan tadi ada penerimaan H0 dan penerimaan H1. Ini bisa jadi datanya masuk ke H0 ya, area H0, atau di luar ya, di luar H0. Kemudian testing to group of data, tadi kan kita juga ada uji dua sampel ya.
misalkan pre dan post gitu kan, setelah pelatihan dan sebelum pelatihan apakah ada perbedaan secara nilai gitu kan. Nah ini ada. Jadi kalau kayak gini ini akan beririsan, jadi relatively same. Kalau misalkan ini nilai jauh ya, artinya misalkan pre-nya itu sangat buruk sekali nilainya tapi postnya oke gitu kan ya, post testnya maksudnya. Nah ini berarti ada suatu difference yang cukup besar. Oke, saya kayaknya kebalik tadi, intinya kalau p-value-nya lebih kecil dari alpha berarti signifikan, kalau p-value-nya lebih besar dari alpha berarti tidak signifikan. Jadi ketika ada saya salah ngomong nanti bisa dikoreksi di bawah ya, karena kadang saya lupa ininya apa namanya. Kadang apa yang saya ucapkan tidak sama dengan apa yang saya pikirkan. Oke, the value from statistical table is compared with the value from statistical test. Makanya tadi kita bilang kita bisa decide ya apakah uji kita itu menerima H0 atau H1 itu dengan menggunakan statistik value-nya atau p value-nya. Contohnya tadi, kalau ini statistik value-nya itu adalah Z ya, ini rumusnya. Ini statistik value-nya T, ini Z lagi tapi beda rumus dan seterusnya. Nah itu ya. Jika test value-nya lebih besar daripada statistik tabel ya. Nah, statistik tabel itu apa? Contohnya gini. Ini kan uji Z. Nah, ini uji Z. Maka kita melihat tabel distribusi normal. Nanti kalian searching aja di Google ya. Tabel distribusi normal untuk alfa berapa? Alfa 2,5, ini berapa? Misalkan 1,96 gitu kan. Kalau ini adalah T kan, berarti nanti cari tabel T student namanya. Nah, jadi intinya ketika test value-nya tadi lebih besar dari statistik tabel, maka dia akan signifikan. Atau kalau p-value-nya kurang dari ini, kebalikannya ya, kalau test value lebih besar dari tabel maka signifikan, kalau ini p-value kurang dari alpha berarti signifikan. Nah ini ya, H0 is not rejected, artinya ini daerah kritisnya yang alpha ini 5%, tapi kalau misalkan ada di delay-nya di area H0 ya maka H0 is not rejected. Tapi kalau misalkan alfanya ini yang biru langit tadi kan, kemudian ini di sini misalkan di kanannya dari ini ya, misalnya di sini ya, berarti ini H0 is rejected alias satunya yang diterima. Nah ini contoh lagi uji Kolmogorov mirror. Kayaknya saya udah bikin videonya ya, nanti mungkin saya kasih linknya di bawah ya atau di kanan atas nih ada pop-up videonya. Jadi uji Kolmogorov mirror itu untuk menguji apakah suatu data itu berdistribusi tertentu, misalkan apakah data kita berdistribusi normal, eksponensial, Poisson, atau kita membandingkan dua data kita itu berdistribusi yang sama gitu. Nah gitu ya. Nah data normality itu kayak dari visual kita bisa lihat bahwa itu adalah simetrik ya, mean, median, modusnya sama, titiknya di tengah. Kalau di plot juga bisa ada plot normal probability, histogram, ini tadi symmetrical, ada mesokurtik, artinya nggak terlalu tinggi nggak terlalu rendah ya. Mungkin bisa saya gambarkan ya, bisa nggak ya? Nah kayak gini ya, nah jelek sih, nggak terlalu simetris, tapi artinya tidak kayak gini, tidak terlalu besar atau tidak terlalu landai gitu, harusnya yang tengah-tengah kayak ini. Mungkin saya hapus ya. Kemudian normalitas tadi, kalau H0-nya karena sesuatu yang tidak kita believe maka datanya itu berdistribusi normal, dan H1-nya berarti data tidak berdistribusi normal. Jadi H0-nya itu di reject ketika p-value-nya lebih besar dari alpha ya. H0 is not rejected jika p-value-nya lebih dari alpha, karena rejected jika p-value-nya kurang dari alpha. Jadi ingat-ingat ya, kalau p-value itu harus kurang dari alpha biar reject. Kalau misalkan tes ya, statistik tes itu harus lebih besar. Kemudian untuk menormalisasi data kita bisa melakukan transformasi, bisa transformasinya itu log, kemudian logaritma natural, bisa akar, bisa kuadrat, kubik, resiprokal dan sebagainya. Kemudian kalau bisa kita grouping, binding ya, artinya kita kelompok-kelompokkan, kita gabung-gabungkan, misalkan angka 1, 2 itu dijadikan satu ya, misalkan jadi 1,5 gitu kan, jadi dimanipulasi datanya ya, itu nggak masalah ya, sebenarnya itu kan di grouping aja ya, bukan kita manipulasi datanya. Misalkan gaji seseorang itu 3 juta diganti 7 juta, itu kan salah. Kalau kan diambil rata-rata gitu kan, di binding. Kemudian homogeneous between each group dan use mean of each group ya gitu ya, tadi yang saya jelaskan ya. Jadi kita bisa, tapi umumnya ditransformasi sih ya.
nanti diakarkan, dikuadratkan gitu. Loh tadi katanya nggak boleh kalau ngubah gaji seseorang dari 3 juta ke 7 juta misalkan atau 9 juta. Kalau kita kuadratkan berubah dong dari 3 juta menjadi 9 juta. Berarti kita mengubah gaji seseorang dong datanya. Ya enggak juga ya, karena yang kita ubah nggak cuma satu data itu, tapi semuanya, semua gaji orang kita ubah, dan itu tidak tidak untuk dipresentasikan ya. Jadi artinya kayak misalkan oke, gaji rata-rata gaji orang Indonesia segini sih, 9 juta, 12 juta gitu-gitu. Enggak, itu bukan untuk interpretasi tapi sebagai pengolahan data ya. Kalau pengolahan data kan di balik layar, dan itu tidak dan itu hanya untuk uji statistik ya, bukan untuk di statistik deskriptif gitu kan. Statistik deskriptif itu berarti kita menyajikan bahwa oh ini loh data-datanya Indonesia itu gajinya 3 juta, misalkan karena tadi 3 juta dikuadratkan jadi 9 juta. Nah kemudian rata-rata yang lain juga gimana, ya ada yang 10 juta, ada yang 8 juta, ya itu salah karena statistik deskriptif. Tapi kalau untuk inferensial, untuk uji-uji biar datanya normal aja, kemudian uji statistik, nah itu baru boleh ditransformasi. Contohnya contohnya ini ada data X1, X2. Nah ini datanya itu tentang gaji sebelum COVID misalkan. Ini gaji sesudah COVID. Nah kalau ini dikuadratkan, kemudian kita uji apakah ada perbedaan, kan nggak masalah. Maksudnya kita nggak ngambil nilainya ini 3 juta terus jadi 9 juta dan sebagainya kan. Kita hanya membandingkan apakah yang ini sama ini tuh ada perbedaan atau enggak gitu. Jadi kita kuadratkan keduanya, ya udah nanti kan biar distribusi normal aja gitu. Kemudian habis itu kita bisa melakukan ujinya, karena kan kalau ada uji-uji tertentu yang harus mensyaratkan distribusi normal kan, kalau nggak normal nggak bisa digunakan rumus itu, harus pakai uji alternatif namanya uji non parametrik gitu. Nah yang salah itu ketika datanya ini kan inferensial ya, inferensi INF misalkan. Nah kalau deskriptif statistik ya, des misalkan, des. Nah deskriptif statistik kemudian kita kuadratkan keduanya, kemudian kita bikin report, oh gaji rata-rata sebelum COVID itu 9 juta, 16 juta, dan seterusnya. Kemudian yang ini sebelum COVID ya, sudah COVID misalkan jadi 16 juta, ada 25 juta, dan seterusnya. Nah ini baru salah karena kita ngomongnya tidak apa adanya, kita udah kuadratkan ya. Nah ini untuk reporting salah, tapi untuk uji-uji boleh. Nah makanya ini beda ya, realmnya. Ini ada inferensi, yang ini deskriptif, makanya hati-hati ketika transformasi.